Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hestika Dita. Saya dari kelas fase F11-4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menguatkan iman dengan menjaga ikhlas, malu, dan zuhud. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu adalah yang pertama, menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, menjelaskan dasar nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga yaitu adalah menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Yang keempat, membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir, mempresentasikan paparan cabang iman. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan bisa ditempuh dengan berbagai cara, yaitu menjaga tingkah laku kita dengan menjauhi apa yang dilarang oleh agama dan menaati perintahnya. Akan tetapi, tidak hanya sebatas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sepatutnya menjaga tingkah laku kita kepada semua makhluk hidup. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan juga menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan juga kehormatan. Selain muru'ah, disebut dengan istilah ifah. Secara bahasa, istilah ifah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan juga terlarang. Sedangkan secara istilah berarti yaitu sifat yang menjadikan diri seseorang dapat menghindar dan dari menuruti hawa nafsunya. Ketaatan sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku mulia yang menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. 2. Muru'ah terhadap sesama makhluk hidup. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Ini adalah maksud dari perkataan saya tadi. Ini adalah tingkatan muru'ah. Muslimah paling utama adalah wanita-wanita yang bisa menjaga diri dan agamanya. Ia senantiasa menjaga penampilannya, tidak hanya pada model, gaya, gebyar, dan tren, yang justru mengorbankan agamanya sendiri. Sesungguhnya, wanita yang punya budi luhur secara bahasa ataupun sikap, ia sudah mendominasi 50% dari agamanya.
Berbahagialah jejaka yang memperoleh tipe gadis seperti itu, dan seharusnya pemuda mengutamakan agamanya. Lihat dulu bagaimana baiknya terhadap keluarga, terhadap teman, ataupun masyarakat. Dari sana, sudah memperoleh syarat-syarat pemenuhan gadis yang beragama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, sedangkan akhlak yang islami ialah sifat malu. Hadis riwayat Imam Malik. Muslimah yang utama, dia bisa menjaga diri dan agamanya. Dia malu dengan jilbab yang dikenakan untuk berbuat hal-hal yang tercela agamanya, membuat orang lain menjadi mencela ajaran agama. Muslimah seperti itu yang disebut mampu menjaga muruah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah materi tentang ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berakar kata halasa. Secara harfiah berarti bersih, murni, jernih. Secara istilah, ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan sesuatu perbuatan tanpa menyekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Dan juga sedangkan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, kata ikhlas berarti bersih, hati, tulus, hati dalam hubungan sesama manusia. Ikhlas adalah memberi pertolongan dalam ketulusan hati. Sementara itu, keikhlasan berarti sebuah kejujuran atau juga kerelaan. Ali Abdul Halim pada 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya yaitu seseorang melakukan ibadah sholat ataupun memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nantinya di akhirat masuk ke surga. Yang kedua, ada orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Orang hawas atau excellent, seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila apa itu? Ia beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, tetapi didasari oleh rasa mahabbah atau yang bisa disebut dengan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang ia kerjakan. Kemudian, bagaimana sih cara agar dapat memiliki sifat ikhlas? Imam Zunnun menjelaskan yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus istiqomah dalam beramal. Sehingga
ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama apa itu? Yang pertama, tidak lagi mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan dari orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukannya. Sekarang, apa sih manfaatnya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu? Kalau kalian mempunyai sikap ikhlas, di antara manfaatnya adalah terhindar dari tipu daya setan iblis, sehingga kalian dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkan kalian jauh dari petunjuk agama. Manfaat lain dari ikhlas adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi kelak di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu ada materi yang ketiga, malu. Sejak zaman Rasulullah SAW, sifat malu diajarkan sebagai salah satu sifat terpuji. Para sahabat Nabi dikenal sebagai pribadi-pribadi yang sangat menjaga kehormatan diri dan malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap malu akan selalu menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Malu dalam bahasa Arab disebut juga sebagai kata al-hayya. Malu disebutkan oleh Nabi sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yaitu Syarh Sahih Muslim. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, malu naluri atau gharizah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga menghantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan. Dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Yang kedua yaitu adalah malu yang dicari atau dilatih, bisa disebut sebagai muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Dengan demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya.
Sufyan Tsauri pada 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan juga menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seseorang hamba tersebut. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya, maksudnya menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Kemudian, mengingat kematian dan meninggalkan perhiasan dunia. Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu zuhud, baru akan membacakan manfaatnya. Yang keempat adalah materi yang terakhir atau zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi ataupun bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud yaitu adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi, dari para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohib Al-Isfani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang banyak disalahpahami oleh orang, karena yang seperti itu menghantarkan pada kerusakan alam dan juga bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan manfaat baginya di akhirat. Haidar Bakir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat sampai di suatu tempat. Rasulullah menunjuk kepada seanggokan benda, kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia."
Selanjutnya di sini ada manfaatnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Syahih Al-Bukhari nomor 1427. Yang ketiga, manfaat ikhlas itu membersihkan diri dari pujian manusia. Yang keempat, manfaat sikap malu, salah satunya yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Yang kelima, dengan menjaga zuhud, seorang akan memperoleh ketenangan batin, memperkuat ibadah, dan meningkatkan kepedulian sosial. Jadi, kesimpulannya di sini yaitu di antara cabang iman adalah menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Menjaga kehormatan adalah proses penjagaan tingkah laku seorang agar tidak sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Yang ketiga, ikhlas adalah beribadah karena Allah, bukan selainnya. Yang keempat, malu atau haya ialah seseorang yang mampu menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Sifat malu sebagai cabang iman seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang kelima, zuhud meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Dengan kata lain, zuhud adalah cara kita menyikapi harta dunia yang kita miliki tidak menjadikan kita lalai dan jauh dari ajaran agama Islam. Ini adalah beberapa contoh perilaku. Yang pertama yaitu adalah perilaku ikhlas, terdapat pada gambar yang pertama. Yang kedua ataupun gambar yang di tengah adalah salah satu contoh perilaku malu. Yang ketiga yaitu adalah perilaku ikhlas. Baiklah, di sini ada salah satu contoh video yang akan saya tampilkan di akhir nanti, yaitu adalah video salah satu contoh perilaku zuhud dan juga perilaku ikhlas. Baiklah, saya tutup materi kali ini. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tiga tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa, ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya?
belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Sholat aja ditunda-tunda, takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah. Salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut, karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.